Boboiboy Plus dan SK jadi masuk ke tahap 3. Boboiboy sopan Absolute Cinema. Tapi siapa sangka, oi, apalah ini Ci? Oke Ci, jadi kemarin Mas upload Boboiboy Barajo episode 4. Dan menurutku episode 4 ini melampaui ekspektasiku sih Ci. Sebab awalnya aku mengira kalau episode 4 bakal biasa aja, tapi ternyata Absolute Cinema. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oh ya Ci, menurutku momen epic di episode ini juga banyak banget Ci. Makanya di video ini sepertinya aku akan membahas momen epic terlebih dahulu dan membahas anomalinya di video berikutnya. BTW, makasih buat para Ci yang request buat bahas episode 4. Oke Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari pembahasan momen epic. Momen epic yang pertama udah pasti kelanjutan dari Batglutan Blaze dan Ice Ci. Sebab awalnya aku mengira kalau pertarungan mereka akan selesai begitu aja, tapi siapa sangka ternyata nggak gitu Ci. Jadi setelah datang membawa Rotaroka dan Totaroka, mereka berdua dilemparkan sehingga pelindung arena Duel of Honor sampai pecah. Nah ternyata setelah momen itu Boboiboy, Blaze dan Ice cuma terpental biasa Ci. Tapi setelah terpental nampaknya kode mereka malah menghilang. Meskipun begitu mereka masih mau bergerut lagi Ci. Oh, itu Boboiboy, Blaze dan Ice. Berhenti! Oke Ci, momen yang berikutnya udah pasti adalah ketika Boboiboy Ice menanyakan langkah ketujuh Boboiboy Blaze. Sebab ya Ci, di momen ini Boboiboy Ice tanyanya seperti biasa sambil ngejek Ci. Makanya Blaze marah dan menggunakan langkah ketujuhnya yaitu pebola api maksimal. Di momen ini sepertinya Boboiboy Blaze juga menggunakan kuasa yang ada di alam Ci. Karena lantai arena berubah menjadi reta-reta seperti akan muncul lava. Melihat langkah ketujuh Boboiboy Blaze, Boboiboy Ice tentu tidak diam Ci. Aku segera menggunakan kuasa Meteor Ice. Walah Ci, jujur menurutku Meteor Ice ini kayak nggak bisa disebut meteor sih. Sebab ya masa meteor kecil gitu Ci. Tapi ya menurutku tetap epic sih. Kalau menurutmu gimana Ci? Mana serangan ketujuh kau? Kau nak sangat kan? Bola api maksimal. Ayo, Meteor. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah cara menyatukan Boboiboy Blaze dan Ice Ci. Jujur aku cukup bingung sih, sebenarnya momen ini tuh epic apa biasa aja. Sebab kalau di komik Feng menangkap mereka menggunakan gurita bayang Ci. Tapi siapa sangka di versi animasi Boboiboy ditangkap sama alien batu baru ditampar sama Feng. Mana rambutnya langsung berubah lagi WKWK. Menurutmu momen ini epic atau biasa aja Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Lakukanlah. Marilah. Sekarang Rotaroka! Lepaskan aku! Apa ni? Dia! Kau nampak tak apa yang kau dah buat? Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika kita ditunjukkan kekuatan persahabatan Boboiboy dan kawan-kawannya. Sebab ya Ci, gara-gara Boboiboy mengamuk, mencapai buku hampir runtuh kan? Makanya Yaya mencoba menghalau batuan yang akan jatuh. Nah, kaki Ying seharusnya belum sembuh gak sih Ci? Tapi ternyata dia lebih mengutamakan orang lain dan menggunakan kaki serta kuasanya untuk melindungi orang lain. Ya, meskipun pada akhirnya dia mendarat dengan kurang tepat sehingga kakinya keselip dan kejatuhan batu. Nah, melihat itu Yaya langsung panik banget Ci. Dia segera membuang batu yang diangkatnya dan menuju ke Ying dengan buru-buru sehingga menabrak Gopal dan Kuali. Nah sebenarnya yang paling aku tidak duga adalah ketika Boboiboy sudah kembali ke wujud normal dan menghampiri Ying si Ci. Tapi siapa sangka ternyata Ying malah bertanya kepada Boboiboy bagaimana kondisinya, padahal dirinya sendiri sedang terluka. Ci, asli sih circle Boboiboy ini memang berisi orang-orang yang baik. Apakah kamu sepakat Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Maafkan aku, Ying. Ying, bangun, Ying. Boboiboy, kau dah okey? Jangan risau pasal aku. Kau okey tak? Aku okey. Maafkan aku semua.
Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Bobo Boy Ice kembali ke tubuh Bobo Boy Blaze. Jujur, awalnya aku benar-benar penasaran sih Ci, apa ya alasan Bobo Boy Ice yang bergabung ke tubuh Bobo Boy Blaze. Pasti saja Bobo Boy Blaze yang bergabung ke tubuh Bobo Boy Ice. Hingga akhirnya aku menemukan satu teori nih Ci. Jadi kesadaran Bobo Boy mulai kembali gara-gara ditampar sama Ahmeng dan melihat Icin terluka kan. Nah mungkin karena Icin yang terluka dan dari kemarin yang bersama Icin adalah Bobo Boy Ice, makanya Bobo Boy Ice memilih mengalah dan segera kembali ke tubuh Bobo Boy Blaze. Tapi ini cuma teoriku ya Ci. Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kau nampak tak apa yang kau dah buat? Ying, bangun Ying. Apa kita dah buat ni? Kau kena bergabung semula, Bobo Boy. Oh ya Ci, karena Bobo Boy telah bergabung kembali, maka di arena puncak bakar beku cuma tersisa satu orang Ci, sehingga Duel of Honor bisa dikatakan telah selesai. Duel of Honor dah tamat. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Feng memasangkan topi Bobo Boy Ci. Menurutku momen ini epic banget sih. Sebab Feng dulunya adalah seorang rival dari Bobo Boy kan Ci. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Feng tersadar kalau dia bukan MC di animasi ini dan memilih untuk membantu Bobo Boy. Tapi setelah aku pikir-pikir, topi yang diambil Feng itu topinya Bobo Boy Blaze apa es ya Ci? Apakah jangan-jangan topinya yang terlepas juga menyatu juga? Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah momen yang menunjukkan kalau trauma Bobo Boy menjadi semakin kuat Ci. Nah jadi trauma yang aku maksud itu adalah trauma terhadap kuasa tahap 3. Sebab sebenarnya dari momen Bobo Boy hilang kendali atas kuasa beliungnya aja dia udah trauma Ci. Tapi di planet Baraju dia malah kehilangan kendali lagi atas kuasanya. Makanya ketika gue bacakan Bobo Boy gagal mendapatkan kuasa tahap 3-nya, Bobo Boy menjawab buat apa punya kuasa tahap 3 tapi tidak bisa mengendalikan. Menurutku sih ini pertanda kalau Bobo Boy menjadi semakin trauma terhadap kuasa tahap 3. Tadi Bobo hampir dapat keluarkan tahap ketiga. Tak ada guna boleh keluar ke tahap ketiga kalau aku masih tak dapat nak kawal. Oke Ci, momen happy yang berikutnya adalah sebelum kemunculan Bobo Boy Sopan. Sebab di video kemarin aku cakap kalau sepertinya buku resep kuali akan menjadi easter egg untuk kemunculan Bobo Boy Sopan. Dan siapa sangka ternyata beneran terjadi Ci. Bahkan ada teorinya juga. Jadi ternyata Bobo Boy udah hampir habis kan Ci. Makanya Kuali menawarkan fusion antara Bobo Boy Solar dan Taufan. Kuali berteori kalau kuasa Solar dan Taufan adalah kuasa yang sama-sama termasuk dalam renewable energy atau energi terbarukan. Makanya nggak butuh tenaga yang besar untuk menghasilkan kuasa yang kuat, dan kalau dikombinasikan maka akan menjadi lebih efisien. Nah pas dengar teori itu awalnya aku cuma oh iya tapi setelah aku pikir-pikir itu kan konsep untuk menghasilkan energi listrik Ci. Harusnya berbeda nggak sih sama kuasa fusion Bobo Boy? Apalagi sebenarnya kuasa solar adalah kuasa Bobo Boy yang paling boros tenaga. Tapi menurutmu gimana Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, momen yang berikutnya udah pasti adalah kemunculan Bobo Boy Sopan. BTW, aksi Bobo Boy Sopan di episode ini ada dua ya Ci. Yang pertama untuk mendamaikan Panglima Yaneri dan Mas Gadu, dan yang kedua untuk membantai alien robot yang menyerang. Nah kita bahas dari yang pertama ya Ci, yaitu ketika mendamaikan Panglima Yaneri dan Mas Gadu. Pada momen ini Bobo Boy Sopan baru pertama kali muncul Ci. Jadi ada background musiknya, dan menurutku ini epic banget sih Ci. Apalagi background musiknya juga ada irama gamelannya Absolute Cinema. Salam perkenalan semua. Bobo Boy. Sopan. Nah, karena Bobo Boy Sopan ini sangat sopan, makanya di awal kemunculannya dia langsung pantun Ci. Kemudian menggunakan kuasa angin sepoi-sopannya yang membuat Panglima Yani dan Mas Gadu jadi tenang dan merunding. Menurutku pada momen ini ada detail yang menarik Ci, yaitu ketika Bobo Boy Sopan membuat para panglima melayang dan menata batu-batu jadi seperti meja untuk diskusi. Nah, detail yang aku maksud ada dua Ci. Yang pertama adalah senjata Bobo Boy Sopan untuk mengeluarkan kuasanya. Ya, benar sekali, garisnya yang mengembang jadi kipas. Detailnya
Namanya itu loh Ci, Absolute Cinema. Nah, detail yang kedua pasti kalian juga nyadar Ci, yaitu pengganti papan Boboiboy Tovan. Ya, bener banget. Pusara rangai kecil berwarna biru dan emas di bawah Boboiboy Sopan. Asli sih Ci, menurutku ini lucu banget dan cocok sama Boboiboy Sopan. Kalau menurutmu gimana Ci? BTW, konsep layar Boboiboy Sopan ini sangat fleksibel nggak sih Ci? Sebab kadang ada momen dimana kipasnya juga bisa terbang sendiri tanpa dipegang dan dilihat Boboiboy Sopan. Sepoi-sepoi sopan. Kuali, sediakanlah sedikit juada. Nah, aksi Boboiboy Sopan yang kedua udah pasti untuk bantai-bantai alien robot Ci. Menurutku momen ini lebih epic daripada momen yang sebelumnya. Kalau ditanya kenapa, alasannya sudah jelas dan pasti. Karena di momen ini ada banyak jurus baru Boboiboy Sopan yang gunanya untuk menyerang, bukan cuma mendamaikan. Contohnya adalah ketika Boboiboy Sopan menggunakan kerisnya untuk menyerang. Menurutku ini epic banget Ci. Ada interestnya lagi. Tapi yang bikin lebih epic adalah ketika Boboiboy akan bergerak, patut terasa seperti terhenti dan Boboiboy Sopan bergerak dengan sangat cepat. Absolute Cinema. Setelah itu ada jurus baru lagi Ci, yaitu pusaran Tovan yang menuju ke atas. Harusnya jurus itu udah jadi jurus penutup sih Ci, tapi Papato menghidupkan kembali robot-robotnya. Terima kasih banyak Papato, berkatmu kita bisa jadi melihat jurus Boboiboy Sopan yang berikutnya. Karena kondisi yang sudah sangat mendesak, Boboiboy Sopan memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkas Ci. Boboiboy mengupgrade kerisnya menjadi keris cahaya. Cara mengambilnya aja udah Absolute Cinema. Mana setelah keris ini muncul, tiba-tiba ada pancaran aura cahaya yang sangat kuat. Jadi ya udah pasti ketika Boboiboy menggunakan keris ini dan gerakan cahaya Sopan untuk menyerang akan menjadi Absolute Cinema. Hingga tibalah saatnya Boboiboy Sopan pakai ulti Ci. Tapi pantun dulu nggak sih? Bangun langit di tepi awan. Hilang awan keluarlah. Cahaya. Ya, meskipun laki-laki berbeda dengan komiknya, tapi menurutku keren juga sih Ci. Boboiboy Sopan menembakkan semacam kuasa solar dan Tovan yang sangat kuat sehingga robot-robot Papato sampai lenyap. Absolute Cinema gak sih Ci Boboiboy Sopan? Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Yaya akan makan. Sebab sebelum makan, Mimi baca bismillah dulu Ci. Bismillah. Wah, Oke Ci, momen yang berikutnya adalah fakta antara Panglima Perapi dan Mas Mawais. Sebab awalnya masing-masing puak mengira ada pengkhianatan kan Ci. Tapi ternyata berdasarkan kesaksian Tok Taroka, pertarungan antara Panglima Perapi dan Mas Mawais adalah untuk memunculkan kuasa tahap 3. Jadi ya aslinya mereka berteman, makanya ada foto bersamanya. Pun mula-mula jadi begitu, tapi rupanya mereka hanya memiliki tenaga untuk mengeluarkan kuasa tahap ketiga. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika robot Papato tiba Ci. Awalnya aku mengira kalau robot Papato ini biasa aja Ci, tapi siapa sangka ternyata mereka memiliki senjata yang berbeda. Emang sih, detail dari monster selalu Absolute Cinema. Oke Ci, momen yang berikutnya adalah ketika Panglima Yana dan Mas Gadu bekerja sama. Nah, momen ini terjadi ketika Yaya dan Ying hampir kena serangan Ci. Tiba-tiba Panglima Yana dan Mas Gadu muncul dan menyelamatkan mereka. Menurutku, combo mereka ini cukup Absolute Cinema. Kamu berdua cedera. Pergi melindung. Biar kami uruskan mereka. Oke Ci, momennya berikutnya adalah Yaya akan tidur Ci. Sebab ya night night. See you on the other side.
Oke Ci, momennya berikutnya adalah ketika ditunjukkan lorong misterius di ruangan Papa tuh. Jujur aku juga nggak tahu sih itu lorong apa, tapi ada dua kemungkinan Ci. Tapi ini spoiler ya Ci. Kemungkinan yang pertama, lorong itu mungkin adalah tambang logam gemilau yang disembunyikan Papa tuh. Nah kemungkinan yang kedua, lorong itu adalah tempat menyembunyikan robot elemental. Tapi ini cuma teoriku ya Ci. Oke Ci, mungkin itu aja momen epic yang ingin aku bahas. Apakah menurutmu ada momen epic lain yang belum aku bahas Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan oi, apalah ini Ci?